Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Lavoisier juga membakar merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yaitu dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier yaitu massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Hukum perbandingan tetap Proust yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust bermula pada tahun 1799 ketika berdasarkan pada percobaan yang dilakukannya diketahui bahwa tembaga karbonat baik yang dihasilkan melalui proses sintetis atau dibuat di laboratorium dan ditemukan di alam ternyata memiliki perbandingan unsur penyusun yang sama dengan nilainya tetap. Berdasarkan hal tersebut, Proust mengemukakan sebuah pernyataan yang berbunyi perbandingan massa dari unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap, selain pun dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Hukum Dalton. Tokoh yang mengenalkan hukum Dalton perbandingan berganda adalah John Dalton. Melalui bunyi hukum perbandingan berganda, Dalton menyatakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Apabila dua unsur bereaksi dan membentuk dua senyawa atau lebih, jika massa dari salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa dari unsur yang satu lagi dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Pernyataan ini didasarkan pada percobaan ketika karbon bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan karbon monoksida. Jika massa karbon yang bereaksi masing-masing adalah 1 gram, maka akan dihasilkan massa oksigen pada karbon dioksida sebesar 2,67 gram dan oksigen pada karbon monoksida sebesar 1,33 gram yang jika dibuat dalam bilangan bulat sederhana setara dengan 2:1. Hukum Gay-Lussac bermula ketika John Dalton mengemukakan teorinya bahwa senyawa terbentuk dari dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Namun berdasarkan teori tersebut, Dalton belum mampu merumuskan tata cara dalam menentukan rumus kimia dari suatu senyawa tersebut. Ketertarikan Gay-Lussac bermula ketika seorang ahli kimia dari Inggris yaitu Henry Cavendish menemukan perbandingan atom hidrogen dan air dalam air yang belum diketahui oleh Dalton berdasarkan pada perbandingan volumenya yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Berdasarkan pada percobaan tersebut, kemudian Gay-Lussac melakukan percobaan pada berbagai jenis reaksi gas dan memberikan kesimpulan yang pada akhirnya disebut sebagai hukum perbandingan volume yang berbunyi sebagai berikut. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana.
Hipotesis Avogadro bermula ketika Gay-Lussac termasuk juga Dalton tidak bisa menjelaskan makna dari bilangan bulat dan sederhana karena mereka beranggapan bahwa partikel unsur yang bereaksi selalu dalam bentuk atom. Hingga pada tahun 1811, Amadeo Avogadro mengemukakan bahwa tidak semua partikel unsur harus berupa atom tetapi dapat berupa gabungan dari beberapa atom yang disebut sebagai molekul unsur. Avogadro dapat menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan dalam hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Avogadro mengajukan sebuah hipotesis yang berbunyi bahwa pada suhu dan tekanan sama semua gas bervolume pada mengandung jumlah molekul yang sama pula. Berdasarkan pada hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume gas-gas tersebut menunjukkan perbandingan jumlah molekulnya pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Dengan kata lain bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah sama dengan koefisien reaksinya.